segi pertumbuhan dan juga kondisi daya beli masyarakat saat ini? Baik, memang kalau kita lihat, sebenarnya konsensus, forecast-nya itu kan di 5%-an ya. Sebenarnya realisasi di 4,94% ini tidak terlalu jauh dari, apa namanya, median ya, median forecast. Jadi saya pikir, memang ada moderasi. Kalau Q2 kita melihat pertumbuhan ekonomi sampai 5,17%, tapi Q2 itu kan kita lihat memang seasonal juga ya. Jadi ada beberapa periode lebaran, kemudian ada beberapa kali pembayaran, uang tunjangan dan sebagainya ya, THR. Nah, ini tentunya mendorong konsumsi waktu itu tumbuh cukup tinggi. Nah, memang Q3 ini biasanya seasonality-nya memang ada moderasi ya, tapi memang kenapa kok bisa sampai di bawah 5%, ya ini ada imbasnya juga dari, apa namanya, situasi sekarang, perlambatan global gitu ya, confidence masyarakat yang mungkin nggak tinggi di Q2 misalnya, itu juga agak mempengaruhi. Tapi saya lihat ada beberapa, komponen dari pertumbuhan yang, masih mencatat, pertumbuhan positif ya. Yang pertama tadi konsumsi meskipun termoderasi, tapi masih bisa tumbuh di atas 5%. Jadi ini, sesuatu yang bagus ya di tengah, negara-negara global yang lainnya ini cenderung mengalami perlambatan. Kemudian yang satu lagi adalah investasi. Investasi juga tercatat tumbuh meningkat malah ya dibandingkan Q2, di 5,77%. Jadi ada beberapa komponen yang sebenarnya encouraging ya, dan kita lihat by sektor, sektor manufaktur itu juga tumbuhnya, membaik ya. Jadi ada beberapa komponen yang, bagus gitu ya performance-nya. Nah, ini harus dijaga, supaya, perekonomian secara tahunan ya, tahun ini bisa tumbuh, mencapai 5% dan, ini bisa jadi bantalan gitu ya bagi dampak perlambatan global yang terjadi sekarang ini. Baik, kalau kita melihat potensi dari global yang masih sangat volatil, apakah Ibu lihat di kuartal 4 pertumbuhan ini bisa membaik? Ya, kalau kita lihat, satu lagi tadi faktor yang mungkin saya, belum sebutkan ya. Jadi di Q3 ini pertumbuhan belanja pemerintah ini negatif ya. Jadi ini sebenarnya masih bisa masih punya potensi untuk meningkat. Karena memang kita lihat selama 9 bulan pertama kan, anggaran pemerintah ini masih mencatat surplus. Artinya, realisasi spending-nya belum secepat yang diharapkan. Nah, Q4, statement dari Kementerian Keuangan bahwa belanja pemerintah ini akan didorong gitu ya untuk mencapai angka defisit sesuai target. Nah, kalau ini benar terjadi, Q4 ini akan, ada topangan dari realisasi belanja pemerintah dan tentunya realisasi belanja pemilu juga ya. Karena ini, kita semakin mendekati, penyelenggaraan pemilu ya, Q4 dan Q1 pasti ada kucuran anggaran untuk pengadaan pemilu. Nah, ini akan positif buat konsumsi, terutama buat konsumsi ya. Jadi, kita mungkin ada potensi perbaikan dari sisi konsumsi di Q4. Sekali lagi, ini belanja pemerintah juga harus digenjot gitu ya, agar dari spending pemerintahnya juga jadi komponen yang positif. Karena kita tetap akan menghadapi tantangan, terutama dari sisi kinerja perdagangan dan juga kinerja investasi. Baik, tapi secepat apa belanja pemerintah ini bisa digenjot dalam waktu kurang dari 2 bulan ini? Ya, sebenarnya saya lihat sih upaya, eee, realisasi belanja ini sudah, terlihat dari awal Q4 ya, mungkin akhir Q3 menuju awal Q4. Karena pemerintah kan sudah mengeluarkan beberapa stimulus juga ya, beberapa stimulus terkait, bansos, juga terkait, yang baru-baru ini yaitu pembebasan PPN untuk pembelian rumah. Nah, itu juga akan sangat membantu. Jadi dan tentunya ini, realisasi belanja modal juga sangat perlu ya, karena memang kita lihat kan, pemerintah akan mengejar gitu ya, pembangunan di IKN misalnya, mengejar proyek-proyek PSN, proyek strategis nasional yang masih belum selesai ya, ini akan dikejar. Nah, ini bisa jadi, positif di Q4 untuk realisasi spending-nya. Seberapa cepat ya kita lihat, semoga saja ini bisa, cepat direalisasikan sehingga bisa menyumbang berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi di Q4.
Baik, pemerintah sudah memberikan insentif untuk sektor properti juga berupa DP 0%, juga diskon pajak untuk rumah-rumah di bawah 2 miliar rupiah. Apakah menurut Anda ini akan efektif untuk mengenjot pertumbuhan sektor ini hingga akhir tahun? Ya memang kalau kita lihat sektor properti ini agak lagging ya pemulihannya ya. Tapi saya pikir kalau untuk perumahan properti level yang di bawah luas, misalnya di rumah kecil ya, tipe rumah kecil ini masih sangat prospektif. Jadi kalau masyarakat diberi insentif untuk pembelian properti ya, terutama untuk properti kelas kecil dan menengah gitu ya, itu saya pikir bisa imbasnya positif pada penjualan properti ya. Dan sektor properti ini kan memiliki apa tuh namanya dampak ikutan ya ke sektor-sektor lain, konstruksi juga misalnya. Jadi ini insentif yang bagus ya. Saya harap masyarakat juga menyambut baik sehingga realisasinya bisa positif. Baik, bagaimana dengan BLT untuk pangan karena adanya El Nino? Kalau kita lihat ini sudah memasuki musim hujan, apakah menurut Anda ini masih diperlukan dan apakah sudah efektif sejauh ini? Memang saya lihat sebenarnya yang paling efektif menurut saya adalah upaya pengamanan pasokan ya dari pemerintah, karena memang kita lihat stok stok pangan terutama dari beberapa negara itu kan berkurang ya, karena mereka memberlakukan larangan ekspor masing-masing negara ke negara lain. Nah, jadi kan pasokan ini potensi terganggu. Tapi saya lihat pemerintah cukup cepat geraknya mengamankan pasokan pangan waktu itu beras ya terutama dari negara lain ya, sehingga jadi kita lihat impor ini bisa menjaga kestabilan harga gitu ya. Harga memang agak tertekan tapi nggak sampai menyebabkan tekanan inflasi. Nah, memang bansos pangan saya pikir juga bermanfaat terutama untuk kelas bawah ya. Jadi ini bisa membuat daya beli konsumen kelas bawah ini bisa terjaga gitu ya ke depannya. Jadi so far saya pikir kombinasi dari kedua kebijakan ini cukup efektif. Kita nggak melihat tekanan yang signifikan di harga pangan seperti yang pada inflasi yang terakhir diumumkan gitu ya. Dan kita harap ini bisa terjaga. Dan juga betul El Nino ini sepertinya sudah mulai ada tanda-tanda berakhir ya. Jadi saya pikir tekanannya ke depan makin berkurang gitu ya, makin meredah. Baik, kita kembali lagi ke global. Kita lihat masih ada eskalasi geopolitik juga di Timur Tengah yang belum terlihat ini akan berakhir. Begitu sebesar apa Ibu lihat ini akan mempengaruhi inflasi di Amerika Serikat dan juga potensi The Fed untuk tetap hawkish ke depannya? Ya, jadi kalau kita lihat memang tiap perang ya, apalagi kalau yang terjadi di Middle East, ini biasanya kaitannya ke harga minyak ya, karena memang pasokan minyak itu banyak berasal dari sana ya. Tapi so far kalau kita lihat ada dua kekuatan nih yang mempengaruhi harga minyak dari sisi supply maupun dari sisi demand. Dari sisi supply kalau eskalasi perang ini terus berlanjut gitu ya, melibatkan mungkin negara-negara lain yang terkait ya, misalnya Amerika atau Iran gitu ya. Nah, ini bisa menyebabkan supply potensi terganggu, supply minyak. Tapi jangan dilupakan bahwa dari sisi demand, ekonomi global yang melambat ini tentunya akan menciptakan atau memiliki konsekuensi permintaan terhadap fuel ya, permintaan terhadap minyak itu akan turun. Ya, jadi ini akan permainannya adalah keseimbangan antara supply dan demand.